Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada orderan saya di Tokopedia ya. Di Tokopedia buat orderannya Pak Ibrahim. Di Tokopedia. Saya akan tes dulu. Ini scanner produknya Canon serinya Light 20. Ini saya tes di Windows 11. Yang di webnya ini tidak bisa di Windows 11 ya, menurut Canonnya. Tapi saya tes di Windows 11 pakai aplikasi Universal ya. Saya akan tes dulu. Dan saya sudah siapkan dokumennya di sini, size-nya A4. Maksimumnya letter, tapi saya gunakan kali ini A4. Dokumen yang mau saya scan di sini size-nya A4 juga. Saya kasih tanda merah untuk memastikan bahwa unit ini bisa scan warna ya. Saya taruh di sini di sudut kiri bagian bawah ada tanda panah. Diposisikan di situ. Kalau sudah kita tutup. Kita akan masuk di aplikasinya, aplikasi Universal tadi yaitu QuickScan. Yang dimana untuk beberapa scanner bisa menggunakan aplikasi ini ya. Ini dia udah tampil. Kalau ada tampilan seperti ini, did you know? Tinggal close saja ya. Karena press close to start using QuickScan. Jadi kita close. Di sini sudah terbaca ya. Pastikan Anda sudah menginstalnya. Sehingga terbaca di aplikasinya Light 20. Kalau misalkan Anda belum terbaca, misalkan di sininya, coba Anda klik kanan di bagian Window Explorer, klik kanan, ada Device Manager. Pastikan sudah terbaca di sini ya, Imaging Device. Ya, tinggal klik. Nah, seperti ini ya. Ini sudah terbaca. Jadi ada kemungkinan harusnya sudah bisa tampil ya. Canon Light 20 ya. Gede banget ya, tampilan zoomnya. Nah, ini kan enak ya. Canon Light 20 seperti itu ya. Ini hanya sekedar buat ngecek aja seperti itu. Di sini saya pakai medianya Line Art. Ini ada beberapa media. Silakan Anda explore saja menurut Anda bagus ya, atau cocoknya yang mana. Kalau saya pilihnya yang Line Art aja. Media size-nya di sini saya pakai A4 ya. Kenapa kok ada A3? Karena saya tadi sudah bilang, ini hampir setiap scanner bisa digunakan dari A4 ukurannya, atau di bawahnya juga misalkan kartu nama sampai A3 ya ukurannya lebih besar. Ini saya pakai A4 aja karena saya sesuaikan sama dokumen yang ada di unitnya. Untuk warna di sini ada bisa pilih ya, 24 bit color kalau saya nanti pilihnya maksimum sampai 64 ya. Ada juga hitam putih atau 1 bit, 8 bitnya di gray ya, atau juga auto ya. Saya pakai yang 24 saja. Kalau Anda mau scan banyak, Anda pakai yang multi. Kalau cuma satu, pakai ini aja tanpa dicentang untuk multinya. Scan resolution di aplikasi ini maksimum di 600 ya. Saya pakai di angka 300 ya. Saya pakai di angka 300. Untuk cropping, di sini ada cropping ya. Cropping, filter, color. Ini saya nggak setting ya. Ini saya nggak setting seperti ini. Ini default. Anda tinggal explore aja kalau misalkan mau setting-setting penasaran kali kurang bagus atau gimana ya. Silakan Anda setting. Kalau bingung, cari di paling bawah ada default option. Anda klik aja, itu akan kembali ke settingan default ya. Ini juga sama, tuh ada default option. Kita langsung ke output. Nah, di sini atas nama Ibrahim. Jadi saya kasih nama dulu di sini. Nah, di sini file name-nya atas nama, ini nama sebelumnya ya. Jadi saya ganti atas nama Ibrahim dengan formatnya PDF ya. Kalau Anda mau pakai JPEG, silahkan centang JPEG di sini. Misalkan seperti ini, Anda tinggal ubah aja di sini namanya Ibrahim seperti itu ya. Karena saya mau pakai PDF, jadi saya lepas dulu untuk JPEG-nya ya. Saya kasih preview terlebih dahulu untuk memastikan bahwa unit ini yang dokumen ini yang saya scan nantinya, dan saya nanti akan tambahkan jadi 2 dokumen pakai modenya multi page ya. Ini saya kasih lihat dulu aja untuk proses previewnya. Soalnya nanti kalau misalkan di multi page itu nggak ada preview ya, dia langsung scan.
Nah, seperti ini. Ini tampilan previewnya, kan? Saya lanjut. Nah, di sini nanti akan hilang. Ini akan hilang kalau misalkan Anda bingung melihatnya. Nah, Anda bisa ubah juga seperti ini ya. Ini di input misalkan. Tapi di sini nanti nggak ada ini, nggak ada multi ya. Ini saya kasih more aja. Nah, saya di sini kan ada preview ya. Saya akan centang di sini multi page. Di sini previewnya menghilang. Langsung aja saya scan. Nanti saya akan scan 2 dokumen ya. Saya akan scan 2 dokumen sama yang ini. Nah, seperti ini ya. Nanti saya akan coba scan 2 dokumen. Jadi di sini kita tinggal klik scan saja. Kita tunggu aja sampai proses scan-nya selesai. Oke, ini yang pertama. Saya akan tambahkan dokumen yang kedua. Saya ambil. Ini saya ambil yang bawah, yang ini ya. Ini yang kedua. Oke, kita tutup. Kita masuk lagi di aplikasinya. Kita klik scan lagi. Oke, kalau sudah, Anda tinggal klik save di sini. Di sini ada print, rotate kiri, rotate kanan. Ini kalau misalkan kita buka ya. Ini yang pertama, terus satu lagi, ini yang kedua ya. Oke, lanjut saya save. Untuk penyimpanan saya di desktop ya. Jadi ini udah jadi. Kita turunin aja. Saya besarin. Coba saya rotate. Nah, ini hasil scan-nya. Besarin lagi untuk melihat hasil tulisannya ya, seperti ini. Oke, ini kebalik, coba saya rotate lagi. Nah, seperti ini ya. Ini hasil scan-nya. Itu aja untuk hasil tesnya. Dan kelengkapannya di unit ini nanti saya kasih adaptor. Kabel data ya. Unit ini tidak memerlukan adaptor, cukup kabel data aja. Untuk driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode ya. Bentar. Saya kasih contoh dulu. Dan ini dia barcode-nya, seperti ini. Saya sudah siapkan, ada ketentuannya di bawah, kalau misalkan Anda masih bingung. Saya sudah siapkan juga nomor kontak yang bisa dihubungi di sini. Jam operasional kami jam 9 sampai jam 5 sore ya. Oke. Terus di sini juga ada pengunci lampunya. Pada saat pengiriman tentu saja saya akan kunci. Tapi ini wajib dibuka sebelum dioperasikan ya, atau sebelum dicolokin kabelnya, ini dibuka dulu aja. Supaya nanti tidak ada notif error ya, seperti itu. Oke, ada juga serial number yang saya harus kasih lihat untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal. Ini dia untuk serial numbernya, pastikan sama pada saat Anda video unboxing ya. Oke, itu aja untuk inti tesnya. Sekian, terima kasih, atur nuhun. Wassalamualaikum.